Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan sedikit materi mengenai toleransi dalam beragama. Sebentar lagi, seluruh umat muslim di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, biasanya kita akan saling mengucapkan selamat Hari Raya kepada saudara kita. Dan begitupun dengan kita akan mendapat ucapan selamat Hari Raya, baik itu dari keluarga kita sendiri, sahabat kita, kerabat kita, dan kenalan kita. Nah, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial, baik itu Instagram, Twitter, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi ada satu catatan nih yang harus dicatat. Seandainya kita menerima ucapan selamat Hari Raya dari keluarga atau teman kita yang non-muslim, yang berbeda agama dengan kita. Nah, kenapa menjadi catatan? Karena jangan sampai ketika kita mendapat ucapan selamat Hari Raya dari orang yang non-muslim, kemudian nantinya ketika mereka merayakan Hari Rayanya, kita membalas ucapan mereka. Jangan sampai kita mengucapkan selamat Hari Raya kepada orang yang non-muslim atau yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena mengucapkan selamat Hari Raya kepada orang yang berbeda keyakinan itu bukan bagian dari toleransi. Ya, jadi jangan mengatasnamakan toleransi, maka kita saling mengucapkan ucapan selamat Hari Raya dengan orang yang berbeda agama. Nah, jadi toleransi itu apa sih? Oke, toleransi itu artinya membiarkan, menghargai kepercayaan, pemahaman orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi membiarkan atau menghargai kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, jadi kita harus pahami dulu nih, ibadah kita itu apa saja bentuk ibadah-ibadah kita. Kemudian setelah kita pahami, jangan sampai orang yang berbeda agama dengan kita mengikuti cara beribadah kita. Dan begitupun sebaliknya, kita jangan sampai mengikuti ibadah-ibadah orang lain yang berbeda agama dengan kita. Ya, jadi toleransi, membiarkan atau menghargai. Oke, ada satu kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad sedang menyebarluaskan agama Islam di kota Mekah, pada saat itu sudah mulai tersebar luas nih, Islam sudah mulai berjaya nih. Nah, para kafir Quraisy mendengar kabar tersebut mulai khawatir, mulai cemas, mulai was-was nih. Bagaimana caranya? Jadi bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Rasulullah? Dengan kekerasan sudah, dengan lisan sudah, tetapi masih saja terus berlanjut. Mereka malah pengikutnya semakin banyak, umatnya semakin banyak. Jadi mereka mulai khawatir, para kafir Quraisy itu mulai khawatir nih, jangan sampai agama leluhur mereka mulai hilang, habis karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, akhirnya mereka pun berpikir untuk menawarkan 3 hal kepada Nabi Muhammad. Ya, mulai menawarkan 3 hal, yaitu dan mulai bertanya nih, sebenarnya apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad itu? Apakah Nabi Muhammad itu menginginkan harta? Apakah menginginkan kekuasaan? Atau menginginkan wanita? Nah, dengan sebelumnya mereka mendatangi Abu Thalib, meminta untuk menjadi penengah atau menjadi perantara untuk mempertemukannya dengan Nabi Muhammad. Nah, setelah itu ketika bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, ya seperti tadi, mereka menawarkan 3 hal tersebut secara langsung. Wahai Muhammad, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Jika kamu menginginkan harta, maka mereka beri kekayaan, dan Nabi Muhammad akan menjadi orang yang terkaya. Kemudian apabila engkau menginginkan kekuasaan, maka engkau akan diberi kekuasaan dan engkau akan menjadi pemimpin dari mereka. Kemudian yang ketiga, apakah ingin wanita? Jika menginginkan wanita, maka pilihlah wanita yang engkau inginkan, maka kami akan memberikannya. Nah, mendengar 3 tawaran tersebut, maka Nabi Muhammad pun dengan tegas menolaknya dan berkata, seandainya diletakkan matahari di tangan kanan dan diletakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah hingga Islam itu menang dan atau aku meninggal. Itu jawaban beliau. Jadi ia menolak 3 tawaran tersebut dan berkata, seandainya diletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri agar ia berhenti berdakwah, maka ia tidak akan pernah melakukannya. Jadi ia hanya ingin Islam itu menang
hingga ia meninggal dunia, seperti itu. Nah, kemudian mendengar jawaban tersebut, para kafir Quraisy pun berpikir lagi nih, apa sih yang sebenarnya ia inginkan, atau gimana caranya agar Nabi Muhammad itu berhenti untuk berdakwah. Nah, akhirnya mereka pun sepakat untuk gimana kalau kita bergantian. Jadi mereka pada tahun pertama itu mereka akan mengikuti semua ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kemudian di tahun selanjutnya giliran Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk mengikuti ibadah-ibadah para kafir Quraisy ini. Nah, dengan harapan setelah mereka melakukan ibadah para kafir Quraisy itu, mereka kembali lagi ke dalam kepercayaan leluhur mereka itu. Tapi mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad pun kembali dengan tegas menolaknya. Dan dengan perkara tersebut, maka ini juga merupakan asbabun nuzul atau asal muasal atau asal diturunkannya surat Al-Kafirun yang intinya lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya terdapat pemisah yang jelas ketika itu berhubungan dengan agama, ya. Jadi ketika itu berurusan dengan agama, maka kita harus tegas. Jadi tidak bisa tuh dicampur adukan agama yang satu dengan agama yang lain dengan atas dasar toleransi. Oke. Nah, kemudian jadi toleransi yang baik itu seperti apa? Nah, toleransi yang baik itu tadi jika dengan saling mengucapkan itu jelas tidak boleh ya, karena setiap seorang muslim itu ucapannya saja sudah dimintai pertanggungjawabannya. Jadi mulai dari ucapan saja itu tidak boleh, tidak diperbolehkan untuk seorang muslim mengucapkan hari raya agama lain. Nah, jadi adapun nih toleransi yang boleh kita lakukan, salah satunya ada 3 hal yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu saling tolong menolong dalam urusan dunia. Jadi setiap muslim itu kan diberikan kewajiban untuk tolong menolong kepada sesama manusia dalam urusan agama, ya. Dalam urusan agama saling tolong menolong. Nah, ada kisah tentang saling tolong menolong ini ya, tentang pengemis buta, seorang kafir pengemis buta di kota Mekah pada zaman Rasulullah, ya. Pengemis buta itu selalu berkuar-kuar di pasar di tengah kota itu, selalu berkuar-kuar, hati-hati untuk berhati-hati atau jauhilah Muhammad, karena Muhammad itu seorang pendusta, seorang penyihir, jauhilah ia. Nah, mendengar nah kemudian sampailah berita pengemis buta itu kepada Nabi Muhammad, dan kemudian keesokan harinya Nabi Muhammad pun mendatangi pengemis itu dengan membawa makanan dan menyuapinya, dan itu terus ia lakukan sampai Nabi Muhammad pun meninggal. Dan selama ia membawa makanan tersebut, si pengemis buta itu tidak tahu bahwa yang selalu memberinya makan itu ialah orang yang selalu ia caci, yang selalu ia fitnah. Nah, kemudian setelah wafatnya Rasulullah, nah datanglah sahabatnya Abu Bakar ke rumah Rasulullah bertemu dengan istrinya Rasulullah yang sekaligus putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, ibadah apakah yang Rasulullah lakukan tapi belum pernah aku lakukan?" Kemudian putrinya menjawab, "Wahai ayahku, engkau ialah sahabat Rasulullah, semua ibadah yang Rasulullah lakukan pasti engkau lakukan, tetapi ada satu hal," katanya, "ada satu hal yang belum engkau lakukan, ialah memberi makan seorang pengemis yang buta di kota." Nah, mendengar hal itu, keesokan harinya Abu Bakar pun melakukan amalan itu, yaitu melakukan memberi makan pengemis buta itu. Nah, ketika mulai menyuapi si pengemis itu tahu bahwa orang yang mau menyuapinya itu bukan orang yang biasa menyuapi atau memberi ia makan. Kemudian ia menghalaunya, "Siapa engkau? Sesungguhnya engkau bukan orang yang selalu memberiku makan," kata si pengemis itu. Nah, Abu Bakar mendengar itu terdiam. Kemudian pengemis itu berkata lagi, "Siapa engkau? Karena orang yang biasa memberiku makan tidak susah aku mengunyahnya, tidak susah aku meraba makanannya." Beda lah, pokoknya si pengemis itu tahu siapa orang yang biasa memberinya makan. Mendengar hal tersebut,
Abu Bakar menangis, sahabat Rasulullah itu menangis karena mengingat kembali Rasulullah. Nah, dan ia pun akhirnya bercerita bahwa orang yang selalu memberinya makan itu merupakan orang yang selalu ia hina-hina, orang yang selalu ia fitnah setiap harinya, tetapi ia tidak tahu. Oke, mendengar hal itu si pengemis pun kaget dan merasa tidak percaya bahwa orang yang selama ini ia jelek-jelekan malah yang setiap pagi, setiap hari memberinya makan. Nah, jadi itu ya, ini kisah mengenai bagaimana kita harus saling tolong menolong kepada orang yang walaupun berbeda agama. Jadi salah satu bentuk toleransi bisa dikaitkan dengan toleransi. Jadi toleransi itu salah satunya tolong menolong dalam hal atau urusan dunia. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, jika kita memiliki keluarga, jika kita memiliki sahabat, jika memiliki kita kerabat, kenalan yang berbeda agama, maka tetap berbuat baiklah, tetap berhubungan baiklah dengan mereka. Jadi menjalin hubungan kekerabatan, jadi tetap menjalin hubungan kekerabatan dengan baik. Jadi tetap berhubungan baik secara hablum minanas, ya, hubungan dengan sesama manusia walaupun itu berbeda agama. Kemudian yang ketiga tadi, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Kita yang ketiga itu harus menghargai, harus membiarkan orang yang berbeda agama dengan kita untuk tetap menjalankan agamanya, dengan catatan kita tidak masuk ke dalam, tidak ikut campur dengan urusan agamanya, dan mereka pun tidak ikut campur dengan urusan agama kita. Jadi itu bentuk toleransi yang dapat kita lakukan, ya. Jadi tidak dengan saling mengucapkan selamat hari raya seperti itu, tetapi cukup dengan tiga hal tadi, tolong menolong dalam urusan dunia, saling membantu, kemudian menjaga hubungan yang baik, kemudian membiarkan atau menghargai ibadah masing-masing, ya. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kenapa sih padahal kan cuma ucapan loh, kita kok kan tetap beriman, kita kan hanya cuma mengucapkan. Awas, hati-hati dengan ucapan, karena setiap ucapan itu tadi dipertanggungjawabkan. Ingat bahwa seorang muslim itu dikatakan muslim dengan syarat yang pertama, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu mengakui dengan ucapan kita, dengan lisan kita, diucapkan dengan lisan kita. Jadi hati-hati dengan lisan. Jadi ingat, sebentar lagi mau Idul Fitri, selamat hari raya. Jangan sampai orang non-muslim mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada kita, kemudian nanti kita mengucapkan selamat hari raya kepada orang tersebut pada saat mereka merayakan hari rayanya. Oke, mungkin cukup ini yang bisa disampaikan mengenai toleransi dalam beragama. Ya, yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengarkan, karena yang mendengarkan bisa saja ilmunya lebih bagus, lebih banyak lagi pengetahuannya dibanding yang berbicara ini. Kemudian mohon maaf apabila dalam penjelasan ini ada kata-kata yang salah, ada materi yang salah, bisa dikoreksi, bisa minta tolong untuk dikoreksi. Dan apabila dalam menyampaikan ini ada hal yang memang yang benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.